Oke, selamat malam para peserta seminar. Eh, Bertemu lagi di seminar di mata kuliah survei dan seminar BK di batch kedua. Jadi batch pertama kita lakukan di minggu lalu, sekarang kita masuki ke batch kedua gitu ya. Sebelum kita mulai, langkah baiknya kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Semoga semua peserta seminar dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekali lagi mungkin saya sampaikan beberapa hal sebelum kita mulai pada seminar pada malam hari ini. Seminar ini dilaksanakan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah survei dan seminar BK untuk semester 4 ya, program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti Singaraja. Jadi seluruh peserta, seluruh panitia, seluruh stakeholder atau yang menjadi perangkat dalam seminar ini adalah seluruh mahasiswa semester 4 Prodi BK FKIP Unipas. Ya. Di dalam ini yang menjadi pemakalah pada malam hari ini adalah dua orang. Yang pertama adalah Adi Palgune, yang kedua adalah Yuliani. Ya. Makalah yang disampaikan seperti mana kita tahu di batch pertama bahwa makalah yang disampaikan adalah makalah-makalah berupa hasil survei ya, hasil survei di lapangan yang merupakan paradigma bimbingan dan konseling yang kira-kiranya perlu diberikan solusi, yang perlu dicarikan jalan keluar, apalagi khususnya di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Ya. Yang akan memandu jalannya seminar pada malam hari ini adalah Ibu Kortinya langsung, yaitu Kadek Novita, yang mana pada batch pertama merupakan pemakalah pertama gitu ya. Jadi kita bergilir. Di pertemuan ini Novita akan menjadi moderator ya. Oke, supaya mempersingkat waktu, saya sangat berharap bahwa para peserta dapat menyimak dari kegiatan seminar ini. Semoga hasil survei dari para mahasiswa kami dapat bermanfaat, dapat memberikan sumbangsih pemikiran, dapat memberikan sumbangsih keilmuan bimbingan konseling yang terbaru, agar nanti para guru BK atau konselor sekolah dapat mempertimbangkan temuan-temuan ini, agar guru BK juga dapat mempertimbangkan masukan-masukan atau saran-saran yang diberikan oleh para pemakalah. Baik, untuk persingkat waktu, saya persilahkan kepada moderator, yaitu Kadek Novita, untuk memandu acara seminar dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah survei dan seminar BK gitu ya pada malam hari ini. Saya persilahkan, Novita. Terima kasih atas waktunya Pak Dosen Gede Danu Setiawan SPD MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama, teori konseling kognitif dengan teknik restrukturisasi kognitif untuk mencegah pernikahan usia dini di lingkungan masyarakat Desa Kayu Putih yang dijelaskan oleh pemakalah Bapak Gede Adi Palguna. Yang kedua, kasus siswa membolos yang dijelaskan pemakalah Ibu Niputu Niketut Yuliani. Perkenalkan, nama saya Kadek Novita Dewi, saya sebagai moderator dan sekaligus notulis. Baiklah, langsung saja kita mulai ke penyampaian dan penyajian materi. Waktu saya persilakan untuk pemakalah yang pertama.
Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Selamat malam untuk seluruh peserta seminar pada hari ini, dan selamat malam pula untuk Bapak dosen pembimbing pada mata kuliah survei dan seminar BK ini, yaitu Bapak Gede Danus Setiawan, SPD MPD. Nah, sebelum saya menyajikan atau menyampaikan sebuah materi hari ini, alangkah baiknya jika kita mengucapkan salam atau panjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gede Adi Palguna. Mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Moderator. Nah, pada kesempatan seminar hari ini, saya akan memaparkan sebuah penelitian yang berjudul Teori Konseling Kognitif dengan Teknik Restrukturisasi Kognitif untuk mencegah pernikahan usia dini di lingkungan masyarakat Desa Kayu Putih. Nah, jadi pada dasarnya saya mengangkat kasus ini karena kebetulan di desa saya sendiri ada beberapa anak yang mengalami kasus ini. Mungkin tidak hanya terjadi di desa saya sendiri, barangkali di tempat-tempat yang lain juga banyak ditemukan hal yang sama. Nah, pada kenyataannya kita semua tentunya tidak menginginkan kasus tersebut meningkat dan terjadi pada setiap anak. Maka dari itu, pada penelitian ini saya mencoba untuk menggunakan teori kognitif dengan teknik restrukturisasi dengan harapan dapat meminimalisir ataupun mencegah terjadinya kasus pernikahan usia dini. Nah, untuk itu selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sebenarnya teori kognitif dan teknik restrukturisasi kognitif, dan kenapa saya menggunakan teori dan teknik tersebut dalam kasus ini. Nah, terlebih dahulu untuk pengertian dari teori kognitif ini, saya mengambil pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama itu dari menurut Driver, yang dimana menyebutkan bahwa kognitif adalah sebuah istilah umum yang mencakup segenap model pemahaman, yakni persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Sedangkan menurut Piaget menyebutkan bahwa kognitif adalah bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Lalu yang ketiga menurut Chaplin, yang dimana mengemukakan bahwa kognitif adalah konsep umum yang mencakup semua bentuk mengenal, menyangka, membayangkan, memperkirakan, menduga, dan menilai. Nah, dari beberapa pendapat yang telah disebutkan tadi, maka dapat disimpulkan atau dapat dipahami bahwa kognitif adalah sebuah istilah yang digunakan oleh para psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Di konten ini, saya juga mengambil pendapat dari beberapa ahli, yakni menurut Cornier yang menjelaskan bahwa restrukturisasi kognitif merupakan sebuah perubahan kognitif yang mendasar yang berpengaruh pada emosi, motivasi, tujuan, dan nilai. Sedangkan menurut
pendapat ahli lain yaitu Shelf. Dia mengemukakan bahwasannya restrukturisasi kognitif merupakan keyakinan seorang yang dapat menimbulkan kesalahan kognitif. Kesalahan kognitif muncul pada saat mendapatkan informasi yang tidak efektif, dan kognitif setiap individu menekankan pada proses berpikir dalam mempengaruhi perilaku dan emosi. Sehingga individu yang sering mengalami kesalahan berpikir dapat menyebabkan tekanan pada psikologis individu dan terganggu dalam setiap kegiatan. Lalu yang ketiga itu menurut Hayes. Dalam pendapatnya, dia mengemukakan bahwa restrukturisasi kognitif merupakan suatu teknik untuk membantu konseli untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, memodifikasi pikiran yang salah sehingga dapat memperburuk tekanan emosi individu. Jadi pikiran yang memiliki keyakinan negatif terjadi secara spontan. Ketidaksesuaian mood tidak terlihat atau mempertimbangkan hal positif. Lalu dari berbagai pendapat tersebut, di sini dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi kognitif itu mampu menyadarkan pikiran negatif diri individu yang didasarkan pada gangguan emosional individu. Kebiasaan individu dalam respon yang tidak sesuai dengan sesuatu dapat mengganggu cara berpikirnya, sehingga dapat dirubah dengan teknik restrukturisasi kognitif ini. Ada permasalahan tentang kurangnya kesadaran individu untuk mendorong dan melakukan kegiatan dalam belajar. Oleh karena itu, pembimbingan dan konseling dapat menggunakan teknik restrukturisasi kognitif untuk dapat merubah keyakinan terhadap dorongan dan aktivitas dalam belajar yang tidak baik. Dari pengertian yang saya sampaikan, jadi alasan saya menggunakan teori dan teknik ini dalam penelitian kasus pernikahan usia dini adalah tidak lain untuk tentunya dapat dengan harapan dapat mengolah pola pikir anak-anak zaman sekarang agar tidak mudah terpengaruh terhadap hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang berdampak atau merugikan bagi dirinya sendiri. Nah, lalu untuk pembahasan selanjutnya ialah mengenai pernikahan usia dini itu sendiri. Langsung saja saya bahas dari pengertiannya. Di sini kembali saya mengambil pendapat dari beberapa ahli, yakni dari yang pertama, pengertian secara umum, pernikahan usia dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga, menurut Sakya. Sedangkan perkawinan di bawah umur, menurut BKKBN, adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif, yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah, serta mudah mengalami stres. Lalu pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun menurut WHO. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang dimana menyatakan bahwa pernikahan di usia 18 tahun ke bawah termasuk pernikahan usia dini. Nah, berdasarkan pendapat tentang pernikahan usia dini di atas, dapat saya simpulkan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja pada usia kurang dari 20 tahun, agar bisa dikatakan usia tersebut belum cukup matang. Pernikahan yang dilakukan di bawah usia tersebut tentunya akan bertentangan dengan hak-hak untuk mendapat pendidikan, kesenangan, kebebasan, dan pendidikan. Nah, lalu di sini setelah saya melakukan survei sederhana dengan teman sekitar dengan cara menanyakan faktor-faktor apa saja yang kira-kira dapat
mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. Nah, pada saat itu saya mendapat cukup banyak jawaban seperti karena adanya COVID-19 ini, karena kurangnya perhatian, pengaruh lingkungan, pengaruh alkohol, dan lain sebagainya. Namun dari beberapa jawaban tersebut saya mengambil beberapa yang menurut saya penting, diantaranya adalah yang pertama, pendidikan rendah. Jadi pernikahan usia muda terjadi akibat rendahnya tingkat pendidikan, baik pendidikan orang tua maupun pendidikan anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua membuat rendahnya pengetahuan terhadap dampak pernikahan usia muda, baik dampak dari segi hukum, segi psikologis maupun dari segi biologis anak. Jadi tingkat pendidikan masyarakat yang telah menyebabkan pengetahuan dan wawasannya sempit sehingga konsekuensi kesehatan reproduksi yang ditimbulkan karena pernikahan usia muda tidak terpikirkan. Nah, masyarakat menganggap bahwa melahirkan adalah proses alamiah yang biasa saja. Lalu yang kedua itu kebutuhan ekonomi. Jadi perkawinan usia muda masih sering terjadi karena keadaan keluarga berada pada garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tua, maka anak perempuannya misalkan terpaksa dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Nah, setelah itu untuk meringankan beban ekonominya karena hidupnya tentunya akan dibiayai oleh suami. Orang tua yang menikahkan juga berharap memperoleh harta dari anaknya untuk menunjang ekonominya. Lalu untuk yang ketiga adalah seks bebas pada remaja. Tuntutan kebutuhan hidup sering terjadi menjadi alasan suami istri bekerja di luar rumah dan menghabiskan hari-harinya dengan kesibukan masing-masing, sehingga perhatian terhadap anak remajanya menjadi terabaikan. Nah, hal ini menjadikan terbukanya suatu kesempatan pada remaja untuk melakukan hubungan seks didukung oleh kesibukan orang tua yang menyebabkan kurangnya perhatian pada remaja. Dengan adanya fenomena tersebut, orang tua beranggapan bahwa menikah muda merupakan cara terbaik untuk menghindarkan anak dari bahaya seks bebas pada remajanya. Lalu dari hasil survei dan wawancara yang saya lakukan, maka di sini sebenarnya dapat saya simpulkan bahwa dari masalah yang sedang terjadi, yaitu meningkatnya kasus pernikahan usia dini, banyak orang tua yang terpaksa mendukung kemungkinan karena kondisi anak sudah hamil terlebih dahulu. Jadi karena kondisi anak yang sudah hamil, kedua orang tua terpaksa mendukung terjadinya pernikahan usia dini tersebut. Dan dari hasil wawancara yang dilakukan pada anak yang menjadi kasus seperti yang disebutkan, kebanyakan dari mereka bisa terjerumus dalam kasus ini dikarenakan faktor ketiga tadi, yaitu perilaku seks bebas yang kurang mendapatkan perhatian baik dari lingkungan maupun keluarga. Lalu dari hasil observasi yang dilakukan, ada beberapa faktor penyebabkan terjadinya pernikahan usia dini, yaitu yang ketiga tadi. Lalu ada tambahannya, yaitu karena adanya COVID-19, pengaruh lingkungan, pengaruh alkohol, dan tentunya kurangnya pengawasan atau perhatian dari orang tua. Nah, dalam hal penanganan kasus pernikahan usia dini, di dalam penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir ataupun mencegah terjadinya kasus pernikahan usia dini. Nah, dengan menggunakan teori kognitif dengan teknik restrukturisasi kognitif, besar harapan agar dapat meminimalisir meningkatnya kasus pernikahan usia dini. Jadi di sini peneliti memberikan masukan ketika penggunaan teori kognitif dengan teknik restructuring digunakan dalam penanganan kasus ini mungkin akan menjadi sangat relevan. Karena dalam teori dan teknik yang digunakan akan mendapat sebuah proses terstruktur tentang bagaimana cara menangani kasus pernikahan usia dini. Mungkin untuk seminar kali ini pembahasan materi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maka untuk itu
waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari pengajian yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan. Yang pertama, kesempatan tanya jawab saya buka 2 pertanyaan. Yang kedua, waktu tanya jawab saya batasi selama 10 menit. Yang ketiga, selama proses diskusi berlangsung, audiens diharapkan untuk tenang dan saya tunjuk yang dapat berbicara. Untuk sesi tanya jawab yang pertama, saya persilakan bagi audiens yang ingin bertanya, saya persilakan untuk membacakan pertanyaannya. Baik, izin bertanya kepada Bu Moderator, Bu Novita Dewi, dan Bapak Adi Palguna. Di sini kan menjelaskan teori konseling kognitif dengan teknik restrukturisasi kognitif untuk mencegah pernikahan usia dini lingkungan masyarakat di Desa Kayu Putih. Jadi di sana disebutkan, dijelaskan faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini. Jadi pertanyaan saya, apakah orang tua dari anak tersebut mengikuti proses pernikahan anaknya dengan cara disebut dengan cara mendesak, karena dia itu dalam status seorang pelajar. Baik, itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Mungkin Bapak Danu atau Desi, Ibu Desi, untuk memberikan pertanyaan. Oke, saya dulu kalau gitu. Mungkin Saya dulu ya, moderator ya. ya Pak. Oke, Adi Palguna. Jadi ini sangat menarik diangkat ya, karena ini juga merupakan urgensi para konselor-konselor di sekolah. PR-nya konselor-konselor di sekolah ini salah satunya itu adalah banyak siswa-siswanya sekarang di tengah pandemi ini banyak yang menikah gitu ya, banyak yang menikah. Ini juga saya kaget juga mendengarkan hasil surveinya bahwa ada 3 faktor ya. Walaupun 3 faktor itu tiga-tiganya adalah faktor berat kalau menurut saya. Dan itu mungkin agak susah sekali diminimalisir gitu ya, karena apalagi kita tahu tempat subjek tempat lokasinya itu tempat lokasi dari penelitian di Palguna atau surveinya di Palguna itu bisa dikatakan di desa gitu ya. Nah, pola pikir mungkin masih ada pola pikir masyarakat atau orang tua yang seperti yang di Palguna sampaikan gitu ya. Nah, ada 2 pertanyaan yang mungkin ingin saya tanyakan kepada Adi Palguna selaku pemakalah dan selaku surveyor di lapangan waktu ini ya. Yang pertama adalah tentang teknik restrukturisasi kognitif gitu ya. Mungkin banyak yang menggunakan teknik restrukturisasi kognitif, banyak jurnal-jurnal juga yang telah menggunakan atau yang telah dipublikasi menggunakan judul restrukturisasi kognitif. Cuma kita atau guru BK agak bingung juga bagaimana sintaknya atau bagaimana sih tahapan-tahapan yang bisa dilakukan oleh guru BK gitu ya, yang sederhana. 1, bagaimana caranya, 2, ngapain, 3, ngapain gitu, supaya namanya restrukturisasi kognitif gitu ya. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah tentang pola pikir orang tua terkait dengan kebutuhan ekonomi tadi itu sangat menarik menurut saya. Ternyata yang terjadi di film-film itu juga ternyata terjadi di masyarakat kita gitu ya. Menikahkan anaknya karena terlilit utang dengan orang lain gitu ya. Menikahkan anaknya karena berpikir agar nanti bisa dibantu oleh keluarga si suami gitu mungkin ya. Nah, menurut pemakalah gitu ya, melihat dari lapangan seperti itu, bagaimana sih caranya kita untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada seperti itu gitu ya. Saat kapan dikasih restrukturisasi kognitifnya? Apakah memang saat sudah menikah atau sebelum menikah? Terus gimana cara kita meyakinkan atau merubah pola pikir yang memang sudah terpatri oleh orang-orang khususnya di desa itu bahwa untuk melakukan hal semacam itu hal yang wajar gitu ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin untuk pemakalah bisa dijawab. Baik, terima kasih. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari William Dana dulu, yaitu apakah orang tua dari anak tersebut mengikuti proses pernikahannya dengan cara mendesak. Di sini dari hasil wawancara yang saya lakukan, sebenarnya semua orang tua tentunya menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tapi mungkin karena beberapa kesalahan atau mungkin karena faktor keadaan juga, pernikahan anaknya tetap berlangsung, bahkan harus dibiayai oleh orang tuanya sendiri, karena kasus pernikahan usia dini ini berarti mungkin si anak masih berada dalam menempuh pendidikan dan belum bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi untuk pertanyaan Willy, di sini orang tua tetap mendampingi anaknya, bahkan sampai anaknya sekarang sudah menikah, orang tua tetap berada di sampingnya, karena satu anak juga yang masih terbilang usia remaja, jadi masih sering terjadi pertengkaran yang kemarin disampaikan, masih sering terjadi pertengkaran, jadi dan juga masih berada dalam satu rumah. Mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan William Dane. Lalu untuk pertanyaan dari Bapak M. Setiawan, dari yang pertama tentang teknik strukturisasi kognitif. Jadi bagaimana tahapan-tahapan yang bisa dilakukan? Mungkin untuk penerapannya, karena di sini tujuannya adalah untuk mencegah, jadi kita melakukan atau menerapkan teori ini sebelum terjadinya kasus tersebut atau sebelum meningkatnya kasus tersebut. Mungkin karena keadaan di desa, jadi pemikirannya tergolong tidak seperti orang-orang yang pada umumnya, maksudnya masih suka ikut-ikutan gitu. Apapun terjadi faktor tadi, misalnya kebutuhan ekonomi yang rendah, menikahkan saja dengan anak orang yang keadaan ekonominya lebih tinggi gitu. Kemarin juga dapat pernah saya temukan salah satu bukan tetangga sih, cuma beda desa dengan saya, cuma masih ada komunikasi gitu. Jadi
mungkin kasusnya ini terjadi sudah lama. Sekarang anaknya sudah berumur berapa? 28 atau 29 itu. Itu cewek tuh. Dia dinikahkan ke pendawai, Cuma ini kasusnya udah lama. Karena gitu lah Pak, karena faktor ekonomi yang rendah. Dia punya 3 anak cewek, 1 cowok gitu. Yang satunya yang paling gede, maksudnya yang paling besar dinikahkan ke pendawai gitu. Untuk meringankan beban orang tua gitu. Kasusnya terjadi sudah lama. Ini untuk penerapan teknik ini bisa dilakukan sebelum terjadinya kasus pernikahan dini. Mungkin karena keadaan di desa, mungkin kita sebagai guru BK bisa melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap orang tua. Karena pada dasarnya semua anak jika mendapat perhatian dari orang tua, mungkin kasus ini bisa diusir. Mungkin dengan cara memberikan pemahaman dulu terhadap orang tua tentang bagaimana sebenarnya dampak dari kasus pernikahan usia dini, agar pemikiran orang tua yang ada di sini tidak hanya membuji, itulah istilahnya. Jadi kita bisa berikan pemahaman dulu terhadap kasus tersebut agar mendapat proses pemahaman dan pengetahuan. Jadi ketika para orang tua sudah mengerti bahwasanya sangat banyak dampak dari pernikahan usia dini seperti yang tadi disampaikan, banyak sekali pengaruhnya, bahkan sampai mengakibatkan psikologisnya bisa sampai terganggu. Bahkan ada yang mengalami keguguran itu misalnya. Jadi banyak faktor atau banyak dampak yang terjadi akibat pengaruh pernikahan usia dini ini. Mungkin itu untuk jawaban dari pertanyaan Bapak Danu Setiawan. Mungkin saya terima. Apakah Pak Danu dan Pak Billy bisa menerima jawaban dari Adi Palguna? Baik, terima kasih penjelasannya Bapak Adi Palguna. Saya bisa menerimanya. Oke, kalau saya bisa menerima juga sih sebenarnya, tapi restrukturisasi kognitif yang ditampilkan oleh Adi Palguna itu berarti sifatnya preventif, ya, mencegah, gitu ya. Jadi mencegah timbulnya siswa yang menikah di usia dini. Nah, peran-peran yang lain juga perlu kita kembangkan nanti, bahwa guru BK nanti perlu juga memberikan preventif semacam ini kepada siswa-siswanya di sekolah. Ini kita terjadi juga tidak hanya di kalangan SMA atau SMK gitu ya, tapi juga di kalangan SMP sekarang juga ada beberapa yang seperti itu gitu ya. Nah, apalagi sekarang di zaman serba daring seperti ini, guru BK punya peranan yang besar untuk dapat head to head ya, memberikan layanan kepada siswa-siswanya lebih intens daripada dulu lagi saat sebelum pandemi, sebelum daring gitu ya. Karena jujur saja ini merupakan tantangan kita di profesi bimbingan dan konseling. Kedepannya akan kita harus berpikir untuk memberikan pelayanan kepada konseling kita di tengah pandemi seperti ini. Memang kalau kita berbicara tentang psikologi, kita berbicara tentang konseling, kan pada dasarnya harus ada tatap muka face to face gitu ya, antara konselornya dan konselingnya. Nah, dengan seperti ini, dengan adanya masukan atau adanya temuan dari Adi Palguna ini nanti akan menjadi pemikiran untuk guru BK memasukkan
layanan yang sesuai untuk meminimalisir tingkat pernikahan dini pada remaja, gitu ya. Karena pernikahan dini yang disebutkan tadi menurut UNESCO atau menurut siapa, yang disebut pernikahan dini adalah menikah di bawah usia 18 tahun, gitu ya. Karena kita berpikir kalau 18 tahun di bawah itu 17 berarti siswa-siswa masih sekolah, masih SMA. Berarti siswa-siswa sekolah kalau dia sampai menikah berarti dia sudah tidak wajar, kan begitu ya. Nah, sehingga guru BK nanti perlu memberikan layanan yang tepat, ya, tepat dan cepat, itu menurut saya efektif dan efisien terkait dengan paradigma seperti yang Adi Palguna sampaikan. Ini sangat menarik sekali Adi Palguna. Semoga nanti hasil survei dan seminar ini, makalah-makalah dari para pemakalah semua ini bisa kita buatkan semacam book chapter atau proceeding lah, ya. Nanti bisa kita berikan ke guru-guru BK hasil temuan-temuan saudara-saudara semua ini, ya. Terima kasih, Adi Palguna. Iya. Terima kasih, Pak. Baik, untuk sesi tanya jawab saya tutup untuk 2 pertanyaan. Untuk selanjutnya, saya akan simpulkan hasil diskusi kita hari ini. Berdasarkan hasil pembahasan dari pemakalah, yang pertama, perkawinan pada usia dini boleh dilakukan jika yang bersangkutan telah hamil. Jika hal ini terjadi, maka harus cepatnya dinikahkan demi untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran. Di samping itu, perkawinan dini dimaksudkan untuk menjaga dari fitnah. Terjadinya kehamilan pranikah di usia dini salah satu karena minimnya pengetahuan terutama di bidang agama serta kurangnya bimbingan orang tua. Yang kedua, kasus pernikahan usia dini sebaiknya harus dapat dicegah karena pernikahan usia dini memiliki dampak buruk yang sangat banyak, diantaranya hambatan proses pendidikan dan pembelajaran, tingginya angka kematian ibu dan anak, serta gangguan kesehatan lainnya. Sulitnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, emosi masih labil, konflik yang berujung perceraian, pernikahan yang tidak berkekuatan hukum, dan status anak tidak jelas. Baiklah, itu saja simpulan dari saya. Untuk selanjutnya, langsung saja kita mulai ke pemakalah yang kedua. Waktu saya persilakan untuk pemakalah yang kedua. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Ibu Moderator dan Bapak dosen pembimbing Kedanus Setiawan SPD MPD dan Bapak Ibu yang ikut di seminar hari ini. Sebelum saya mulai seminar hari ini, saya buka dengan menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus siswa membolos dengan memakai teknik self management.
Latar belakang. Kenakalan siswa merupakan suatu bentuk perilaku siswa yang menyimpang dari aturan sekolah. Kenakalan siswa banyak macamnya. Salah satunya ialah membolos atau masuk tidak teratur. Membolos disebut kenakalan remaja karena membolos sudah merupakan perilaku yang mencerminkan telah melanggar aturan sekolah. Selanjutnya, pembahasan kehadiran yang tidak teratur merupakan problem besar dari sekolah saat ini. Ketidakhadiran yang dimaksud di sini adalah ketidakhadiran yang disebabkan karena alasan yang tidak jelas, bukan karena alasan sakit atau lainnya. Jika ketidakhadiran siswa dikarenakan sakit atau kepentingan, dalam artian masih bisa memberikan alasan yang jelas. Hal itu masih bisa diterima, tetapi alasannya tidak jelas mengapa ia tidak hadir atau tidak masuk sekolah. Hal ini perlu penanganan serius. Sebab cepat atau lambat masalah ini akan berdampak buruk baik untuk siswa itu sendiri maupun terhadap lingkungan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membolos. Membolos dapat diartikan sebagai perilaku siswa yang tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak tepat, atau membolos juga dikatakan sebagai ketidakhadiran siswa tanpa adanya suatu alasan yang jelas. Membolos merupakan salah satu bentuk dari kenakalan siswa yang jika tidak segera diselesaikan atau dicari solusinya dan menimbulkan dampak yang lebih parah. Oleh karena itu, penanganan terhadap siswa yang suka membolos menjadi perhatian yang sangat serius. Faktor-faktor penyebab siswa membolos. Penyebab siswa membolos dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor penyebab siswa membolos dapat dikelompokkan menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, berupa karakter siswa yang memang suka membolos. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dipengaruhi dari luar siswa, misalnya kebijakan sekolah yang tidak berdamai dengan kepentingan siswa, selain faktor internal dan faktor eksternal yang telah dikemukakan di atas, faktor pendukung munculnya perilaku membolos sekolah pada remaja juga dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, faktor keluarga. Ada siswa yang tidak diperbolehkan masuk sekolah oleh orang tuanya untuk suatu alasan tertentu. Mungkin hal ini dianggap paling efisien untuk mengatasi krisis atau permasalahan dalam keluarganya. Yang kedua, kurangnya kepercayaan diri. Sering rasa kurang percaya diri menjadi penghambat segala aktivitas. Faktor utama penghalang kesuksesan ialah kurangnya rasa percaya diri. Yang ketiga, perasaan yang termarginalkan. Perasaan tersisihkan atau tidak diinginkan semua orang. Tetapi kadang rasa itu muncul tanpa kita inginkan. Seringkali anak dibuat merasa bahwa ia tidak diinginkan atau diterima di kelasnya. Yang keempat yaitu faktor personal. Faktor personal misalnya terkait dengan menurunnya motivasi atau hilangnya minat akademik siswa, kondisi ketinggalan pelajaran,
atau karena kenakalan remaja seperti konsumsi alkohol dan minuman keras. Yang terakhir, yang kelima, yaitu faktor yang berasal dari sekolah. Tanpa disadari, pihak sekolah bisa menjadi penyebab perilaku membolos pada remaja karena sekolah kurang memiliki kepedulian terhadap apa yang terjadi pada siswa. Awalnya barangkali siswa membolos karena faktor personal atau permasalahan dalam keluarganya. Kemudian masalah muncul karena sekolah tidak memberikan tindakan yang konsisten, kadang menghukum, kadang menghiraukannya. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan oleh siswa yang membolos. Anak yang dapat ke sekolah tapi sering membolos akan mengalami kegagalan dalam pelajaran, meskipun dalam teori guru harus bersedia membantu anak mengajar pelajaran yang ketinggalan. Tetapi prakteknya harus suka dilakukan, keras belajar terus, bahkan meski ia hadir, ia tidak mengerti apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Selanjutnya, peran dan fungsi bimbingan konseling. BK dalam mengatasi siswa yang suka membolos. Bimbingan konseling atau sering disebut sebagai BK, dahulu seringkali menjadi momok atau bahkan sesuatu yang dibenci oleh siswa karena berfungsi sebagai pengadilan siswa dari bimbingan siswa. Jika ada siswa yang bermasalah, melanggar aturan sekolah, maka langsung dipanggil guru BK untuk dilakukan pembinaan yang cenderung ke arah penghakiman. Tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama, dengan mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, menerapkan gerakan disiplin. Yang ketiga, sosialisasi kepala pengelola hiburan. Kesimpulan. Membolos merupakan salah satu kenakalan siswa yang dalam penanganannya perlu perhatian yang serius. Memang tidak sepenuhnya kegiatan membolos dapat dihilangkan, tetapi usaha untuk meminimalisir tetap ada. Faktor-faktor yang menjadi penyebab siswa membolos menjadi golongan, yaitu faktor internal dan eksternal. Selain itu, faktor yang menjadi penyebab siswa membolos lainnya meliputi faktor keluarga, kurangnya kepercayaan diri, perasaan yang termeninggalkan, faktor personal, serta faktor yang berasal dari sekolah. Di sini saya akan memakai teori rasional emotif, memakai teknik konseling yang digunakan dalam mengatasi perilaku membolos dalam konseling behavioral. Ini adalah teknik self management. Self management adalah suatu strategi pengubahan perilaku yang dalam prosesnya individu mengarahkan perilakunya sendiri dengan suatu teknik atau terapeutik. Karmer dan Corner 1985. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada seminar hari ini. Apakah Bapak Ibu ada yang bertanya atau kurang paham? Saya persilakan untuk bertanya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari penyajian yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik, saya buka sesi tanya jawab untuk 2 pertanyaan. Waktu tanya jawab kami batasi selama 10 menit.
sesi tanya jawab yang saya bertanya, Bu Moderator. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya mendengarkan pemakalah membawakan judul kasus siswa membolos yang diterapkan dengan teknik self management untuk mengatasinya. Jadi di sini saya ingin bertanya bagaimana cara menerapkan teknik self management tersebut kepada siswa yang suka membolos. Terima kasih. Mungkin Uliani yang dari tadi sangat serius menyimak pemakalah Uliani. Apakah ada pertanyaan? Bisa dikeraskan, Bu Uliani. Baik, di sini saya akan bertanya tentang yang sudah dijelaskan tadi, yaitu tentang tadi kan sudah dijelaskan teknik-tekniknya. Lalu, apakah teknik self management itu sudah tepat untuk siswa membolos? Apakah sudah bisa diterapkan dan bagaimana cara-cara penerapannya? Terima kasih. Mohon maaf untuk pemakalah belum masuk Zoom. Untuk Ibu Uliani, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Desi dan Ibu Uliani? Ini akan menjawab pertanyaan dari Ibu Desi. Bagaimana cara menerapkan self manajemen kepada siswa yang membolos? Di sini saya membuat dengan terkait dengan kasus perilaku membolos dalam teknik guru bimbingan berperan membantu siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi dan setiap masalah siswa membolos tersebut. Apakah bisa diterima, Bu Desi? Apakah Bu Desi bisa menerima jawaban dari Ibu Yuliani? Mohon maaf, apa bisa dijelaskan soalnya tadi agak putus-putus. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Desi. Saya akan membuat perjanjian dengan siswa yang suka membolos tersebut. Terkait dengan kasus perilaku membolos, dalam teknik self management, guru pembimbing berperan membantu siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi setiap masalah siswa yang membolos tersebut. Apakah bisa diterima? Baik, sudah. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Yuli. Karena tadi terputus sinyalnya, untuk pertanyaannya Bu Uliani, saya belum dapat. Untuk Bu Yuliani,
Bu Liani, bisakah diperbesar volumenya? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya bertanya tentang apakah teknik self management itu sudah tepat untuk menindaklanjuti masalah membolos tersebut. Jika sudah tepat, mengapa? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Bu Uliani. Untuk pemakala, apakah bisa dijawab pertanyaan dari waktu saya persilakan? Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Moderator dan terima kasih atas pertanyaannya Ibu Uliani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Uliani mengenai teknik self management apakah sudah tepat. Menurut saya, teknik self management sudah tepat karena di sini untuk membuat siswa menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Itu saja sih, Uliani, apakah bisa diterima? Untuk Bu Uliani, apakah bisa diterima jawaban dari Bu Yuliani? Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk sesi tanya jawab, saya buka lagi. Apakah ada yang mau bertanya kepada pemakala Yuliani? Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab saya tutup untuk 2 pertanyaan saja. Saya bacakan simpulan dari diskusi hari ini. Mungkin munculnya perilaku membolos siswa antara lain yang pertama karena kurangnya minat belajar siswa, terus yang kedua menurunnya prestasi Baiklah, langsung saja kita mulai ke penyajian materi yang ketiga yang berjudul Penerapan Teori Kognitif Behavioral untuk Meningkatkan Kehadiran Siswa dalam Mengikuti Kegiatan Pembelajaran Daring. Yang dijelaskan oleh Ibu Desi, waktu saya persilakan untuk pemakala yang ketiga. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator atas waktunya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Luhtu Desi Herayuni. Hari ini saya akan memberikan materi tentang penerapan teori konseling kognitif behavioral untuk meningkatkan kehadiran siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Sebelumnya, izinkan saya menghaturkan panganjali umat.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Akan share screen. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat kepada Bapak Ibu peserta? Sudah, Bu Des. Baik. Jadi judulnya adalah penerapan. Jadi di sini latar belakang yang saya ambil, kenapa saya mengambil kasus seperti ini, yaitu di kondisi sekarang ini, yang seperti kita tahu, yaitu bahwa kita sedang menghadapi masalah pandemi COVID-19. Jadi dari kondisi seperti ini, sangat banyak yang terkena dampak oleh pandemi ini. Terutamanya itu adalah pendidikan, di mana pendidikan ini harus tetap berjalan karena jika tidak berlangsung, maka anak-anak tidak akan mendapatkan pendidikan dengan baik. Kemudian, salah satu solusi dari pemerintah agar pendidikan tetap berjalan seperti biasanya, maka dilakukanlah pembelajaran daring. Nah, kemudian dari solusi yang diberikan oleh pemerintah terkait pembelajaran daring tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa terjadinya masalah-masalah yang ada dalam melakukan pembelajaran daring tersebut. Contohnya adalah kehadiran siswa. Nah, dari kehadiran ada hasil belajar siswa tersebut. Berikutnya adalah hasil survei. Di sini saya melakukan survei dengan teknik wawancara dan pengumpulan data dari guru BK dan siswa. Sebelum saya menyebutkan tekniknya, di sini saya menemukan faktor penghambat yang membuat siswa tersebut tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Faktor yang pertama yaitu keadaan ekonomi masing-masing keluarga tersebut bervariasi. Jadi ada yang sedang, ada yang menengah, ada yang ke bawah. Kemudian untuk faktor penghambat yang kedua yaitu kurangnya perhatian orang tua terhadap putra-putrinya. Mungkin di sini kurangnya perhatian orang tua terhadap putra-putrinya itu bisa dilihat karena kondisi seperti ini, jadi orang tua sibuk mencari kerja, dan anak-anak pun tidak belajar di sekolah, karena belajar di rumah, jadi dia belajarnya sendiri tanpa perhatian orang tua, apakah dia memang belajar, atau mungkin hanya bermain game, itu seperti faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu pengaruh teman sebaya yang kuat. Nah, di sini pengaruh teman sebaya yang kuat itu bisa karena ajakan dari teman. Mungkin contohnya, untuk apa ikut mata pelajaran itu juga, itu aja bosan. Mungkin itu bisa saja si siswa menjadi, oh ya, ikut jadinya tidak hadir dalam pelajaran tersebut. Kemudian faktor yang keempat, yaitu kurangnya motivasi belajar siswa. Mungkin di sini kurangnya motivasi belajar siswa karena proses pembelajaran gurunya daring mungkin akan terlihat membosankan. Jika tatap muka kan mungkin ada praktek atau bertemu dengan teman, jadi tidak akan membosankan. Kemudian faktor yang kelima, yaitu siswa kurang mampu dalam pengaturan waktunya. Nah, di sini siswa kurang mampu dalam pengaturan waktunya mungkin karena siswa belajar di rumah. Kemungkinan jika ada keluarga yang memang keadaan ekonominya itu menengah ke bawah, kemungkinan si siswa tersebut akan membantu orang tuanya untuk melakukan pekerjaannya. Berikutnya adalah penjelasan tentang tentang teori kognitif behavioral. Jadi di sini saya mengambil dua ahli, saya tidak tampilkan. Yang pertama itu menurut Aaron Tibek tahun 1964 mendefinisikan bahwa cognitive behavior therapy tersebut adalah
pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan konseli pada saat ini dengan cara melakukan restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang. Kemudian ahli yang kedua yaitu menurut Mattson dan Olendik tahun 1988 halaman 44 mengungkapkan definisi kognitif behavioral terapi yaitu pendekatan dengan sejumlah prosedur yang secara spesifik menggunakan kognisi sebagai bagian utama konseling. Dan menurut ahli yang ketiga, yaitu menurut Bass tahun 2003, mengungkapkan bahwa cognitive behavior therapy tersebut adalah perpaduan dari dua pendekatan dalam psikoterapi, yaitu cognitive therapy dan behavioral therapy. Di sini dapat saya simpulkan bahwa pendekatan teori kognitif behavioral tersebut adalah pendekatan konseling yang menitik beratkan pada restrukturisasi atau pembenahan kognitif yang menyimpang akibat suatu kejadian sehingga merugikan dirinya baik secara fisik maupun psikis. Nah, dari teori kognitif behavioral ini dapat ditemukan dari hasil survei tersebut. Yang pertama itu dengan teknik self management. Nah, teknik self management tersebut di sini yaitu mengarahkan konseli kepada perubahan perilakunya sendiri dengan pemantauan diri, penguatan yang positif, dan kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri. Kemudian untuk teknik yang kedua yaitu teknik modeling. Teknik modeling di sini yaitu proses pembentukan perilaku, baik menambah, mengurangi, mengubah, dan memperbaiki perilaku dengan mengamati seorang model atau tokoh berdasarkan respon anak yang melibatkan cara kerja otak sehingga dapat membentuk perilaku yang baru. Jadi, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari hasil survei yang saya dapat. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baiklah Ibu Bapak, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari penyaji yang sangat bagus. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Waktu tanya-jawab kami batasi selama 10 menit. Untuk pertanyaan, saya buka dengan 2 sesi. Untuk sesi tanya-jawab yang pertama, saya persilakan bagi yang bertanya. Oke, saya memulai lebih dahulu kalau gitu. Yang disampaikan Dek Desi tadi cukup menarik ya, karena di tengah pandemi seperti ini ternyata masih ada siswa-siswa kita di sekolah yang memiliki permasalahan-permasalahan seperti yang disebutkan tadi gitu ya. Nah, pertanyaan saya ini terkait dengan pemilihan teori konseling cognitive behavior therapy atau kita sebut dengan CBT gitu ya. Berarti ada dua hal fokusnya di sana yaitu tentang kognitif dan behaviornya. Pertanyaan saya cuma begini. Hal apa yang Dek Desi lihat dari masalah-masalah yang terjadi itu sehingga Dek Desi mengambil kesimpulan harus memperhatikan atau memfokuskan dua hal itu dari segi kognitif atau dari segi behaviornya gitu ya. Kedua hal itu kata Aaron Beck kan seperti tadi Dek Desi sampaikan gitu, bahwa fokusnya kedua ada di kognitif yang nantinya akan juga merubah behavior atau perilaku dari siswa itu gitu ya. Sekali lagi pertanyaan saya mana gitu ya, indikator-indikator mana sih yang membuat Dek Desi itu ngambil dua teori itu, teori kognitif dan teori behavioral itu gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Made Wiliandana. Baik, terima kasih kepada Bu Moderator dan Bu Desi. Saya akan bertanya tentang pemaparan makalah tadi itu. Di dalam
tengah pandemi seperti ini, jadi bagaimana cara Bu Desi mengatasi siswa agar tidak ada yang putus sekolah gara-gara pandemi COVID-19 ini? Itu aja, sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Willy. Apakah Bu Desi bisa menjawab pertanyaan dari Baik, terima kasih atas waktu dan pertanyaannya kepada Bapak Gede dan Mustiawan. Jadi Bapak bertanya, kenapa saya memilih untuk memadukan teknik CBT ini kepada masalah siswa yang mengalami kendala dengan kehadirannya dalam mengikuti pembelajaran daring. Jadi di sini kemarin saya wawancara dengan seorang guru BK di tempat saya melakukan penelitian tersebut. Di sana saya bertanya, Bu, bagaimana jika saya mengatasi masalah kehadiran siswa tersebut ini dengan menggunakan teknik behavioral saja? Dan Ibu tersebut merekomendasikan tidak mungkin, karena di mana keadaan sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19, siswa tersebut tidak bisa hadir ke sekolah, jadi kita tidak bisa memantau dengan kedua mata dan bahkan tidak bisa tatap muka dengan siswa tersebut. Jadi kemungkinan dengan adanya teknik kognitif behavioral terapi di sini bisa memadukan cara berpikir atau pola pikir siswa tersebut agar nantinya dia memikirkan perilaku mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu, Pak. Saya coba lebih spesifik lagi. Siswa seperti apa yang Desi temukan, ya, seperti apa yang Desi temukan, apakah dia selain dia nakal, dia bolos, juga pemikirannya yang irasional sehingga memakai dua gitu. Coba kasih contoh. Gimana Pak, macet tadi Pak? Oh, macet tadi. Begini, coba kasih gambaran atau contoh siswa yang kira-kira dia itu juga dari tingkah lakunya membolos juga berpikirnya irasional, sehingga kedua-duanya Desi pakai gitu. Kasih contoh jenis siswa seperti apa tuh, kayak gimana dia di lapangan gitu, sehingga Desi ngambil dua teori ini digabungkan. Sebenarnya bukan digabungkan, tapi memang ada teori CBT itu gitu ya. Oke, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Mungkin saya ambil contoh, kemarin ada satu orang siswa yang sedang mengikuti ujian akhir semester, Pak ya. Nah, si siswa di sini sudah dijelaskan untuk permasalahan karena ujiannya juga terkait daring atau menggunakan HP dan komputer. Jika siswa tersebut mengalami kendala dengan HP-nya, bisa hadir ke sekolah untuk mengikuti ujian. Nah, di sini siswa tersebut tidak menghiraukan atau tidak menggubris gitu pengumuman yang diberikan oleh wali kelasnya. Jadi di sini saya berpikir terkait dengan pola pikirnya. Dia tidak mau mementingkan dirinya sendiri, padahal sudah tahu jika dia mengalami kendala di HP itu kan seharusnya akan berdampak ke depannya, bahkan dia mungkin nilainya akan kosong dan tidak bisa mengikuti ujian. Nah, seharusnya perilaku siswa di sini dengan segera berpikir dan menghubungi wali kelasnya untuk memberikan solusi terkait dia mengalami kendala di HP. Entah mungkin, Pak, saya mohon izin untuk mengikuti ujian di sekolah. Sehingga perilakunya tersebut akan membuatnya bisa mengikuti ujian dengan lancar di sekolah, dan tentunya akan berdampak nilainya juga mungkin akan aman di sekolah. Itu Pak, contohnya. Oke, bisa saya terima ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Wiliandana, yaitu bagaimana cara menghadapi jika ada siswa yang ingin berhenti sekolah ya. Jadi di sini mungkin kasusnya sedikit,
kalau di tempat saya bekerja, dan bahkan hampir tidak ada. Mungkin jika dia berhenti sekolah itu karena ada faktor, entah seperti pemakalah sebelumnya, pernikahan pernikahan usia dini, atau seks bebas. Nah, untuk terkait pembelajaran itu sih jarang saya temukan kasusnya dia ingin berhenti sekolah. Paling tidak dia ingin pindah ke sekolah lain. Padahal semua sekolah di sini sedang melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dengan daring juga. Gitu. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Desi. Akan saya terima. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya buka. Untuk Izin bertanya, moderator. ya, Jadi di sini, silakan Ibu Ulia. di sini makalah kan menggunakan dua teknik. Apakah teknik tersebut cara penerapannya sama atau berbeda? Tolong dijelaskan. Baik, saya akan langsung menanggapi pertanyaan dari Bu Putu Uliani. Di sini saya mengambil dua teknik. Yang pertama itu teknik set management, dan yang kedua yaitu teknik modeling. Ibu bertanya, apakah cara penerapannya itu berbeda? Di sini saya temukan untuk cara penerapannya, di tempat saya melakukan penelitian tersebut dipadukan. Terkait teknik set management itu mungkin dengan yaitu teknik pengaturan dirinya, mengatur waktu, entah itu mengatur perilakunya dia yang mana harus diubah, yang mana harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian untuk teknik modeling tersebut dilakukan dengan cara memberikan contoh. Misalnya ada satu orang siswa, dia sering membolos dan tidak ikut pelajaran. Dan ada satu orang siswa yang memang mengalami kendala di keadaan ekonominya, tapi dia tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar atau tetap mengikuti dengan normal, begitu ya. Kemudian si anak yang suka membolos ini diberikan pemahaman, kenapa kamu tidak memandang teman kamu yang bahkan memiliki keadaan ekonomi yang lebih rendah. Dan siswa yang A ini, mungkin saya sebut siswa A dan B, yang B ini memiliki keadaan ekonomi yang rendah, yang A ini memiliki keadaan ekonomi mungkin menengah ke atas ya. Kenapa kamu tidak melihat siswa A di sini, padahal dia memiliki keadaan ekonomi yang menengah ke bawah, tapi dia tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Bu Uliani, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, untuk sesi tanya-jawab saya tutup untuk 3 pertanyaan. Saya bacakan simpulan dari diskusi kita hari ini. Menurut saya, dengan model pembelajaran daring saat ini, ada beberapa peserta didik yang menerima pembelajaran daring. Alasannya karena model pembelajaran daring lebih santai, menyenangkan, fleksibel, efisien, singkat, praktis, cepat, tepat, aman, mudah, hemat waktu, hemat tenaga. Cara itu juga bisa dilakukan jarak jauh tanpa berkumpul di tempat yang sama. Selain itu, manfaat lain dari model pembelajaran dalam jaringan adalah orang tua bisa mengawasi anak-anaknya belajar, membuat siswa atau guru menjadi lebih paham teknologi, meningkatkan kemampuan di bidang ilmu teknologi. Siswa juga menjadi lebih kreatif dalam menyelesaikan tugas dan dapat mengkondisikan dirinya senyaman mungkin untuk belajar tanpa aturan yang formal. Baiklah, sekian untuk kesimpulan saya.
Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Baik, demikianlah tadi seminar kita, ya, hasil survei dari mahasiswa FKIP semester 4, Prodi BK Unipas, gitu ya. 3 pemakalah sudah kita lewati, jadi tinggal 2 pemakalah lagi di sesi berikutnya, di batch ketiga berarti. Ini luar biasa pada hari ini, ya. Ketiga pemakalah jelas sekali menjelaskan tentang paradigma atau polemik lah kalau saya bilang, tentang keadaan-keadaan kita, keadaan-keadaan yang terjadi di tengah siswa-siswa kita, gitu ya, atau juga di tengah masyarakat kita. Tadi juga yang pertama, yang paling menohok kita sama-sama adalah ternyata anak-anak yang umur 18 tahun ke bawah ternyata masih banyak yang melakukan perilaku seksual menyimpang, apalagi sampai melakukan pernikahan di luar melakukan pernikahan usia dini lah bilang ya, atau usia 18 tahun ke bawah. Ini yang sangat mencemaskan sebenarnya. Hal-hal ini yang perlu menjadi perhatian nanti kita ke depan, profesi kita ke depan, bagaimana anak-anak kita harus berikan pemahaman tentang yang namanya sex education, itu ya. Nah, kita sadar bahwa, kita orang BK sadar bahwa tugas perkembangan anak-anak usia 18 tahun ke bawah, gitu ya, yang kita bisa sebut dengan masa remaja, gitu ya, itu sangat erat kaitannya dengan mencari jati diri, gitu ya. Mencari jati diri, jadi siswa-siswa anak-anak umur segitu memang mencari jati dirinya dengan caranya masing-masing. Rasa ingin tahunya yang tinggi membuat super egonya yang dalam dirinya atau norma-norma yang ada dalam dirinya itu dilibas atau tidak dihiraukan. Ini yang menjadi perhatian kita nanti ke depannya, bagaimana cara kita, baik dari segi preventif, ya, harus preventif gitu, harus mencegah gitu, gimana caranya kita untuk membuat strategi-strategi ke depannya, yaitu peran kolaborasi mungkin bisa jadi nanti ya, peran kolaborasi antara guru, antara orang tua, dan antara masyarakat gitu ya. Jadi siswa itu ke sekolah kan bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah, tapi juga tanggung jawab dari orang tuanya dan juga tanggung jawab dari masyarakat gitu ya, sehingga peran kolaborasi itu harus perlu ditingkatkan terus ya, peran kolaborasi itu perlu ditingkatkan terus, sehingga peran komite sekolah, yang namanya komite sekolah itu kan semua aspek yang ada di sekolah gitu ya, dari orang tua, wali, guru, dan sampai ke siswa, itu menjadi stakeholder atau menjadi ujung tombak dari tingkat preventif anak-anak yang seperti itu. Nah, lalu tadi juga Uliani, yang tadi itu Adipalguna. Uliani jelas tadi menjelaskan tentang siswa-siswa membolos juga ya, siswa-siswa yang tentang belajarnya tadi di sana. Nah, di sana saya dengar tadi tentang perundungan atau tentang termarginalkan gitu ya. Anak-anak zaman sekarang sudah bisa termarginalkan gitu ya. Itu bahaya sekali. Nah, kita tahu 4 bidang yang kita fokuskan, yaitu bidang pribadi, sosial, karir, ya. Sebelum karir ada apa? Belajar, ya. Ada bidang belajar yang juga menjadi fokus perhatian kita, fokus pelayanan kita, bagaimana siswa-siswa di bidang belajar itu menjadi konsentrasi penuh buat kita semua. Karena dengan mereka di proses belajar juga bisa membangun karakteristik masa depan bangsa kita. Bagaimana kita nanti harus juga berpikir, guru BK juga berpikir dari apa yang tadi disampaikan, hasil survei yang disampaikan oleh Yuli gitu ya, bahwa siswa-siswa itu banyak faktor-faktornya dia karena dia tadi membolos, tidak suka belajar dan segala macam itu tadi, siswa-siswa termarginalkan. Atau sampai juga nanti kalau termarginalkan terus-terusan, maka terjadi perundungan ya, atau bullying. Bullying bisa meningkat gara-gara hal ini. Itu juga menjadi fokus perhatian kita nanti ke depannya, bagaimana kita menjadi seorang guru BK, konselor-konselor sekolah kita dapat berpikir tidak hanya di kuratif saja, tapi juga di preventif dan juga di presentatifnya ya. Dari hulu ke hilir permasalahan ini perlu kita pikirkan bersama-sama bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Nah, lalu tadi makalah terakhir hasil survei di SMK Negeri 3 Singaraja tentang siswa-siswa juga yang membolos gitu di tengah pandemi COVID-19 gitu ya. Kita tahu bahwa siswa-siswa di sana itu kan kebanyakan laki-laki.
Ya, kebanyakan laki-laki dan juga siswanya banyak sekali sehingga perlu konsentrasi penuh bagi guru-guru BK yang punya siswa-siswa yang kapasitasnya besar gitu ya, bisa mengambil contoh seperti itu. Sehingga pengambilan teknik konseling dan teori konselingnya pula tidak sembarangan gitu ya. Jadi kita selalu paham bahwa mengambil teori konseling, mengambil teknik konseling yang sesuai adalah mengetahui dulu apa penyebabnya, apa latar belakang siswa itu memiliki masalah tersebut gitu ya. Sehingga kita bisa berpikir teori konseling apa yang cocok dan teknik konseling apa yang cocok dipadu-padankan sehingga nanti sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau sesuai dengan kebutuhan dari konseling kita gitu ya. Pada hakikatnya adalah manusia kita memiliki keunikan yang beraneka ragam sehingga teori konseling pada satu orang konseling dengan konseling yang lainnya pasti memiliki perbedaan karakteristik yang disesuaikan dengan karakteristik dari konseling kita, gitu ya. Nah, saya sebagai dosen pembimbing mengucapkan selamat pada para mahasiswa yang sudah menyelesaikan UAS pada hari ini, gitu ya. Jadi tinggal 2 mahasiswa lagi, kita tunggu nanti di batch ketiga. Semoga para peserta seminar mendapatkan manfaat dari seminar pada malam hari ini gitu ya. Nanti juga video ini juga bisa para peserta kembali tonton gitu ya, sehingga para guru BK dapat mendapatkan input nanti kira-kira kalau mendapatkan permasalahan-permasalahan yang sama pada hasil survei dari mahasiswa kami bisa nanti juga digunakan sebagai bahan referensi gitu ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada malam hari ini kita ucapkan terima kasih juga kepada moderator Novita yang sudah sangat baik tadi memandu acara seminar pada malam hari ini sehingga berjalan dengan lancar gitu ya. Akhir kata saya sebagai dosen pembimbing ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.